Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika menyikapi berbagai budaya pesta. Baik, saya akan menjelaskan beberapa poin yang berkaitan dengan menyikapi berbagai budaya pesta. Yang pertama, definisi pesta. Pesta merupakan bentuk acara sosial yang dilakukan untuk memperingati suatu kejadian atau peristiwa dengan suasana yang bahagia dan meriah dan ditemani berbagai minuman dan makanan sebagai wujud rasa syukur, menghibur diri, dan berkreasi. Pembahasan selanjutnya yaitu pandangan ulama terhadap hukum memenuhi undangan. Yang pertama, fardu. Jumhur ulama mengatakan bahwa memenuhi undangan atau pesta itu hukumnya adalah fardu dengan landasan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha," yang artinya jika kalian diundang untuk memenuhi undangan walimah, maka datanglah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu sunnah. Menurut Ibnu Taimiyah dan sebagian madhab Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahwa memenuhi undangan atau pesta itu hukumnya adalah sunnah, dikarenakan memenuhi undangan dari orang lain berarti sama dengan memakan harta orang lain. Dan yang ketiga yaitu fardu kifayah. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum dari menghadiri budaya pesta atau perayaan yaitu fardu kifayah, dikarenakan dilihat dari esensi dan tujuan menghadiri pesta tersebut. Jadi menurut pendapat ini, jika sebagian orang telah memenuhi undangan tersebut, maka gugur kewajiban bagi tamu yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada berpesta. Ada beberapa poin dalam ada berpesta. Yang pertama, niat yang benar. Ketika orang yang mengundang dan orang yang diundang, maka niatkanlah dengan niat yang baik dan lurus. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Ketika berpesta itu diniatkan dengan niat yang baik dan karena Allah, maka akan mendapatkan pahala. Dan jika pesta tersebut digelar hanya untuk berpoya-poya, maka itu akan mendapatkan dosa. Yang kedua, menyediakan makanan dan menghidangkan makanan sesuai dengan kemampuan. Ketika kita mampu dalam perayaan tersebut menyediakan makanan dengan seadanya, maka hidangkanlah dengan seadanya. Tidak boleh menyediakan hidangan makanan yang berlebih-lebihan dengan cara yang tidak baik. Yang ketiga yaitu hendaknya mengundang keluarga, karib kerabat, dan tetangga. Ketika dalam perayaan mengundang keluarga, itu akan lebih mempererat tali silaturahmi, dan mengundang tetangga akan mendapatkan kebaikan. Selanjutnya yaitu ketika melakukan perayaan, jangan hanya mengundang orang kaya saja. Ketika berpesta, baik itu orang kaya atau orang miskin, maka undanglah, tidak boleh pilih kasih. Selanjutnya, pesta tidak diselenggarakan dengan acara yang berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah dalam Al-Quran berfirman, innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Maka dari itu selenggarakanlah acara dengan sederhana.
Yang terakhir yaitu pesta tidak berisi hal-hal yang berbau kemaksiatan. Maka dari itu, sesuai dengan niat yang benar, maka berkaitan dengan isi dari acara tersebut. Jadi, dalam acara tersebut harus diisi dengan hal-hal positif yang nantinya akan mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan kebaikan, baik itu bagi orang yang mengundang dan orang yang diundang. Pembahasan selanjutnya yaitu hikmah berpesta atau perayaan. Yang pertama, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rizki yang dimiliki, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya ketika seorang hamba bersyukur atas apa yang dimiliki, atas rezeki yang dimiliki, maka Allah akan memberikannya dengan yang lebih banyak lagi. Yang kedua, hikmah dari berpesta itu bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat atas perayaan yang digelar atau dilaksanakan. Misalkan dalam perayaan pernikahan atau pesta pernikahan bertujuan menginformasikan kepada masyarakat bahwa seseorang itu telah menikah, maka akan terhindar dari fitnah dan perzinahan. Yang ketiga, hikmah dari berpesta itu meminta doa yang terbaik kepada tamu undangan. Yang terakhir, sebagai sarana untuk berbagi dan bersedekah atas rizki yang dimiliki kepada orang lain. Selanjutnya yaitu dasar hukum yang berkaitan dengan budaya pesta. Di sini ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man sana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru min amali biha min ba'dihi min ghairin ayyang kuso min ujurihim syai' wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyang kudo min auzarihim syai'un. Rawahu Muslim, yang artinya barang siapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa memulai kebiasaan buruk atau budaya yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis ini bahwasanya ketika kebudayaan atau kebiasaan buruk, maka itu harus ditinggalkan, dan ketika kebiasaan atau budaya itu baik, maka itu tidak dilarang oleh Islam. Kesimpulan dari etika menyikapi berbagai budaya pesta yaitu Islam membolehkan melakukan perayaan pesta selama budaya tersebut atau perayaan tersebut tidak bertentangan dengan norma agama. Akan tetapi, kewajiban dan kesunahan memenuhi undangan itu akan gugur ketika ada kemadharatan. Dalam kaidah usul fikih dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kemadharatan itu lebih baik daripada menarik kemaslahatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.